Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Pembicaraan di balai-balai Serambi depan rumah Amirul Harb Raja Muda diakhiri dengan jabat tangan. Amirul Harb Raja Muda menjabat tangan Panglima Lingga sambil menepuk bahunya. Panglima Lingga melanjutkan sesi latihan prajurit. Amirul Harb Raja Muda masuk ke dalam rumah. Kedua lelaki bertubuh kekar itu berpisah, melanjutkan tugas masing-masing. Amirul Harb Raja Muda dengan seragam Panglima menuju ke Istana Daarut Dunya. Perjalanan ke istana ditempuhnya dengan berjalan kaki, karena dari rumahnya ke gerbang utama istana hanya sepelemparan batu. Dia bergegas memasuki gerbang utama istana untuk menyampaikan kabar gembira. "Apa kabar baiknya?" tanya Salahuddin di anjungan belakang istana. "Datin Fatimah kita jodohkan dengan Panglima Lingga," kata Amirul Harb Raja Muda sambil menyeruput teh melati. "Mana mungkin Datin Fatimah jadi istri kedua," sanggah Salahuddin. "Dia duda, Kakanda. Istrinya sudah meninggal," ungkap Amirul Harb Raja Muda. Usia mereka tidak terpaut jauh, beda 10 tahun, tambah Amirul Harb Raja Muda berbisik ke telinga putra mahkota itu. "Dia bersedia?" tanya Salahuddin. "Bersedia? Terserah kerajaan katanya," jawab Amirul Harb Raja Muda. "Bagus kalau begitu," jawab Salahuddin singkat. Rona wajah Salahuddin berseri-seri, karena Putri Mumtaz akan segera mendapat jodoh, seorang bangsawan Malaka. Ini baru awal, Salahuddin menyadari tahapan ini masih bertepuk sebelah tangan. Alauddin maupun Datin Fatimah belum menyatakan kesediaan. Perlu, Mak Comblang, untuk memfasilitasi perjodohan mereka. Salahuddin dan Amirul Harb Raja Muda mencari sosok Mak Comblang. Orang paling dekat dengan Dato Ibrahim dan keluarga kerajaan Malaka adalah orang kaya Sri Maharaja. Mereka sepakat orang kaya Sri Maharaja menjadi Mak Comblang, selain dekat juga cekatan. Lelaki tambun itu andal dalam diplomasi dan negosiasi. Salahuddin memerintahkan pengawal istana untuk menjemput orang kaya Sri Maharaja. Orang kaya diminta putra mahkota untuk segera menghadap beliau di Istana Daarut Dunya, kata pengawal istana meneruskan pesan Salahuddin kepada orang kaya Sri Maharaja. "Kapan?" tanya orang kaya Sri Maharaja. "Sekarang, saya akan mengawal orang kaya ke istana," jawab pengawal itu. Bergegas orang kaya Sri Maharaja masuk ke dalam, sampai lupa menyilakan sang pengawal istirahat di ruang tamu. Sesaat kemudian, orang kaya Sri Maharaja keluar dengan seragam kebesaran bendahara negara. Lelaki tambun itu menunggang kuda Arab berwarna hitam, mengekor di belakang pengawal istana. "Ampun daulat tuanku, apa gerangan sebegitu mendadak memanggil hamba ke sini?" tanya orang kaya Sri Maharaja sambil bersimpuh di depan singgasana putra mahkota. "Kita ke anjungan belakang sambil minum teh," kata Salahuddin beranjak dari singgasananya, diikuti oleh Amirul Harb Raja Muda dan orang kaya Sri Maharaja. Anjungan belakang Istana Daarut Dunya, berbentuk gazeba, berada di pinggir sungai Darul Ishki. Anjungan itu tempat khusus bagi Salahuddin untuk pembicaraan penting dengan tamu dan petinggi kerajaan. Di situ sangat sepi, jarang anggota keluarga kerajaan bermain ke sana. Sultan Ali Mugayyad Shah maupun keluarga kerajaan sangat paham situasi di anjungan itu. Apabila Salahuddin sudah duduk di sana dengan Amirul Harb Raja Muda, pasti mereka sedang membahas masalah krusial, tidak boleh diganggu.